Komisi 3 DPRD Kota Bontang menggelar rapat terkait penggunaan pelabuhan Lok Tuan untuk bongkar muat batubara Senin 12 April 2021. Sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur nomor 10 tahun 2012 tentang larangan pengangkutan batubara di jalur umum, Ketua Komisi 3 Amir Tosina menilai bahwa jika kajian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesabandaran sudah sempurna, maka penggunaan jalan dan pelabuhan akan dapat dilakukan. Saat wawancara dengan awak media di gedung DPRD Bontang. Tadi kan sempat disebutkan kan ya bahwa ini menggunakan jalur umum ya kan? Iya. Nah itu apakah tidak bertentangan dengan Perda nomor 10 tahun 2012 tadi yang disebutkan? Kalau kita lihat dari Dinas Lingkungan Hidup sudah jelas menyatakan bahwa itu ada perda yang memang mengkhususkan untuk jalan itu kan gitu, jalan batubara. Nah sudah jelas bertentangan. Namun bagaimanapun kita tidak bisa berbicara yang tidak sempurna, karena bagaimanapun tetap kita menunggu kajian tentang ini. Dan kita tidak ada menghalangi itu ketika itu sudah dengan kajian dan seluruh hasil-hasil baik dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari Kesabandaran itu sesuai dengan proses nanti kajiannya memang sudah segera sempurna di Dinas Lingkungan Hidup ya, dari Sabandar seperti itu. Apapun alasannya sesuai dengan regulasi, karena memang sudah ada tercantum ya tetap kita ikuti. Nah di DPR itu tidak ada melarang atau menghalangi, namun sesuai dengan regulasi yang ada tentang penggunaan jalan, penggunaan pelabuhan. Kalau memang itu regulasi yang ada sudah sesuai ya udah silakan kan gitu. Ada orang yang lain? Sempurnakan lagi hasil-hasil di rapat tadi sudah banyak sekali yang perlu dijadi bahan itu kan gitu ya. Jadi bahan tadi sudah banyak gitu. Karena pro dan kontra ya teman-teman. Kalau di sub sih tentang kajian di sub itu hampir sudah 99% ya kan gitu. Sudah sempurna, tapi juga yang terkait antara Sabandar dengan Dinas Lingkungan Hidup ini kelihatannya belum ada kajian yang sempurna gitu. Masih proses. Dari Dinas Lingkungan Hidup dia menyatakan dari itu kan hak wewenang provinsi, makanya mereka tidak terlalu banyak komentar karena kajian itu belum diturunkan dari dinas provinsi itu. Begitupun Sabandar sudah jelas PUP pengelola pelabuhan itu juga menyatakan bahwa belum menyerahkan ya sesuai dengan standar operasional itu belum diterima Sabandar. Nah sampai saat Sabandar juga menyatakan tadi kita sudah dengar bahwa kami belum bisa menyatakan itu sudah selesai semua. Nah itu terkait ilegal dan ilegal itu perusahaannya sudah ada nama-namanya ada kan sebelumnya? Masalah saya tidak tahu masalah batubara itu legal atau ilegal itu saya tidak tahu karena tapi apa yang diterangkan Pak Wedi tadi itu ya sudah berani menyatakan bahwa itu hampir bisa semua sudah dikatakan mungkin termasuk batubara juga legal kan begitu. Nah kalau kita lihat loh pernyataan dari Sub, hanya kita terlalu banyak komentar karena apa yang saya sampaikan dari kemarin nanti menjadi memenuhi masalah lagi. Ketika saya berbicara kemarin di dalam tercantum itu Ketua Komisi 3 menolak mentah-mentah. Nah, ini kan kita juga akan dikembalikan kepada aturan ketika memang regulasinya itu ternyata jalan itu bisa dimanfaatkan ya untuk muat batu bara. Ternyata saya ini bertentangan dengan aturan kan begitu. Begitupun pelabuhan, ternyata pelabuhan itu juga bisa dimanfaatkan ketika dinyatakan pelabuhan umum. Ternyata bongkar batu bara itu juga boleh. Nah itulah. Nah jadi menurut saya yang paling pantas itu ketika kajiannya sudah sempurna ya. Nah kita tidak bisa menentang regulasi yang ada Pak. Karena itu sudah tercantum di dalam aturan bahwa penggunaan jalan itu tidak dilarang siapapun yang memanfaatkan sama dengan pelabuhan itu. Pada rapat ini hadir juga perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Nasir, serta menjelaskan bahwa AMDAL untuk Pelabuhan Lok Tuan adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan pihaknya masih menunggu kajian dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Di sela-sela rapat, Ketua Komisi 3 Amir Tosina menanyakan kepada Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bontang Weli tentang penggunaan jalan untuk pengangkutan, dan Weli menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerapkan SOP terkait angkutan yang akan beroperasi, yaitu salah satunya angkutan dengan kapasitas 8 ton. Nah kalau kita lihat loh pernyataan dari Sub, hanya kita terlalu banyak komentar karena apa yang saya sampaikan dari kemarin nanti menjadi memenuhi masalah lagi. Ketika saya berbicara kemarin di dalam tercantum itu Ketua Komisi 3 menolak mentah-mentah. Nah, ini kan kita juga akan dikembalikan kepada
aturan ketika memang regulasinya itu ternyata jalan itu bisa dimanfaatkan ya untuk muat batu bara, ternyata saya ini bertentangan dengan aturan kan begitu. Begitupun pelabuhan, ternyata pelabuhan itu juga bisa dimanfaatkan ketika dinyatakan pelabuhan umum, ternyata bongkar batu bara di situ juga boleh. Nah itulah. Nah jadi menurut saya yang paling pantas itu ketika kajiannya sudah sempurna ya. Nah kita tidak bisa menentang regulasi yang ada, Pak. Nanti sudah tercantum di dalam aturan bahwa penggunaan jalan itu tidak dilarang siapapun yang memanfaatkan, sama dengan pelabuhan juga. Di akhir rapat, anggota Komisi 3 Astuti berpesan agar batu bara yang dimuat adalah batu bara legal. Selain itu, Astuti juga sempat menyampaikan aspirasi rakyat terkait kekhawatiran mereka terhadap pengangkutan batu bara ini, di mana diketahui di wilayah Loktuan sempat terjadi pencemaran udara amonia. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 Faisal dan berpendapat bahwa sebaiknya ada jalur khusus untuk pengangkutan batu bara demi kepentingan masyarakat. Reporter Nusa Utara TV melaporkan.